Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bersama saya dengan Pak Imam. Kita akan membahas tentang materi peradaban kuno India. Nanti kita akan membahas apa saja yang terjadi pada masa itu, lalu menghasilkan peradaban seperti apa saja dari India. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bisa menjadi wawasan buat kalian semua. Dan untuk aturan pembelajaran pada hari ini adalah nanti semua siswa-siswi diharapkan untuk melakukan presensi atau absen di kolom komen dengan cara ketik nama, kelas, dan nomor absen, dan juga paling belakang disertai asal sekolah. Jadi ketik nama, kelas, nomor absen, dan diakhiri nama sekolah kalian. Terima kasih, selamat mengikuti pembelajaran di sini. Semoga bermanfaat. Dua peradaban yang membentuk India, yaitu peradaban manusia yang menetap di sepanjang sungai Indus dan sungai Gangga yang menetap kira-kira sejak 3000 sebelum Masehi. Peradaban Sungai Indus. Peradaban lembah Sungai Indus berada di sepanjang Sungai Indus yang kini menjadi bagian dari wilayah Pakistan. Asal mula peradaban India berasal dari kebudayaan Sungai India, yaitu Mohenjo-daro dan kota Harappa. Penduduk yang mendiami kota tersebut adalah bangsa Dravida. Dari letak geografisnya, peradaban kuno ini berada di sebelah utara yang berbatasan langsung dengan pegunungan Himalaya, serta berbatasan dengan Pakistan di sebelah barat, di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Myanmar dan Bangladesh. Awal abad ke-20, arkeolog Inggris Marcel mengekskavasi atau melakukan penggalian kota kuno Mohenjo-daro dan Harappa. Hasil penelitian menghasilkan perhitungan dua kota masing-masing terdapat sekitar 30 hingga 40 ribu penduduk. Wow, cukup banyak. Itu melebihi atau lebih banyak dibandingkan penduduk kota London yang paling besar pada abad pertengahan. Pada saat itu kota dibagi dua bagian, yaitu kota administratif sebagai daerah pemukiman dan kota pemerintahan adalah wilayah istana kerajaan. Daerah lembah Sungai Indus merupakan daerah yang subur. Pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat India. Hasil-hasil pertanian yang utama adalah padi, gandum, gula, tebu, kapas teh, dan lain-lainnya. Teknologi. Masyarakat lembah Sungai Indus sudah memiliki ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemampuan mereka dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan budaya yang diantaranya seperti bangunan kota Mohenjo-daro itu sendiri dan Harappa juga. Terus juga ada berbagai macam patung, perhiasan seperti emas, ada juga perak, dan berbagai macam lukisan yang bermutu tinggi. Masyarakat lembah Sungai Indus sudah mempunyai 4 macam bahasa luar biasa. Ada bahasa Munda atau bahasa Kolari. Bahasa ini terdapat di Kashmir. Lalu ada juga bahasa Dravida
mempunyai 14 macam seperti Tamil, Telugu, Kinere, Malayam, Gondi, dan Berahui. Lalu yang ketiga, bahasa Indo-Jerman, mempunyai bahasa daerah 19 macam. Salah satu adalah bahasa Sanskerta dan Prakreta. Yang keempat adalah bahasa Hindustan. Bahasa ini muncul di Delhi dan merupakan pencampuran antara bahasa Arab, Persia, dan Sanskerta. Bahasa ini disebut pula bahasa Urdu. Dari pemerintahan, raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Maurya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya menjadi raja pertama kerajaan Maurya. Pada masa pemerintahannya, daerah kekuasaan kerajaan Maurya diperluas ke arah timur, sehingga sebagian besar daerah India bagian utara menjadi bagian dari kekuasaannya. Dalam waktu singkat, wilayah kerajaan Maurya sudah mencapai daerah yang sangat luas, yaitu daerah Kashmir di sebelah barat dan lembah Sungai Gangga di sebelah timur. Lalu ada Raja Asoka. Asoka memerintah kerajaan Maurya dari tahun 268 sampai 282 sebelum Masehi. Asoka merupakan cucu dari Chandragupta Maurya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Maurya mengalami masa gemilang. Kalingga dan Deccan berhasil dikuasainya. Mula-mula Asoka beragama Hindu, tetapi kemudian menjadi pengikut agama Buddha. Sejak saat itu, Asoka menjadikan agama Buddha sebagai agama resmi dari negara. Kepercayaan. Sistem kepercayaan masyarakat lembah Sungai Indus bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. Masyarakat lembah Sungai Indus juga menyembah binatang-binatang seperti buaya dan gajah serta menyembah pohon seperti pohon pipal atau beringin. Peradaban di lembah Sungai Gangga. Lembah Sungai Gangga dengan anak sungainya Yamuna terletak antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Pendukung peradaban lembah Sungai Gangga adalah bangsa Arya yang termasuk bangsa Indo-Jerman. Bangsa Arya memasuki wilayah India antara tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi melalui celah Pas Khyber di pegunungan Hindukush. Mereka berkulit putih, berbadan tinggi, dan berhidung mancung. Untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah kehidupan masyarakat, bangsa Arya berusaha menjaga kemurnian ras. Artinya, mereka melarang perkawinan campur dengan bangsa Dravida. Untuk itulah, bangsa Arya menciptakan sistem kasta dalam kemasyarakatan. Sistem kasta itu diantaranya Brahmana, yaitu para pendeta. Lalu ada kesatria, yaitu ada raja, bangsawan, dan prajurit. Ada juga Waisya, yaitu terdiri dari pedagang, petani, dan peternak. Lalu ada Sudra, mereka adalah pekerja-pekerja kasar dan budak, atau juga para pekerja yang tidak memiliki modal sendiri. Dalam arti mereka bekerja kepada kaum Waisya. Lalu juga ada Paria, mereka adalah pelanggar aturan, penjahat, perampok, atau pembunuh. Dari segi pemerintahan, muncul kerajaan-kerajaan baru. Kerajaan-kerajaan tersebut diantaranya kerajaan Gupta. Pendiri kerajaan Gupta adalah Chandragupta I.